warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Zulaika, NPM 2017 43500 Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi dari tugas akhir saya. Untuk langkah pertama, kita nyalakan terlebih dahulu XAMPP-nya. Untuk langkah yang pertama, kita nyalakan dulu XAMPP-nya. Klik Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya kita buka aplikasi NetBeans. Di sini saya akan mengubah file programnya menjadi file application agar dapat dijalankan lewat desktop. Untuk program yang saya buat yaitu dengan proyek Kelurahan Kuta Baru. Sebelumnya kita tentukan main kelasnya terlebih dahulu. Main kelas adalah kelas yang pertama kali terbuka ketika kita menjalankan aplikasinya. Dengan cara klik kanan, Properties, lalu kita pilih Run, lalu main kelas. Ini sudah saya tentukan. Kelurahan ini nama package-nya dan login ini nama kelasnya. Kalau belum ditentukan bisa klik browse. Nah, ini akan muncul, tinggal dipilih saja. Klik OK. Selanjutnya klik kanan, lalu clean and build untuk menjadikan file jar terlebih dahulu. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau udah ada tulisan build successful, itu artinya prosesnya udah selesai dan sudah sukses. Selanjutnya kita buka folder di mana project kita tersimpan. Saya menyimpannya di dokumen, lalu NetBeans project. Ini Kelurahan Kuta Baru. Nah, file jar itu akan tersimpan pada folder disk. Kita buka folder disk. Sudah ada ya file jarnya. Lalu kita jadikan file jar tersebut ke file application dengan menggunakan launch 4J. Kita buka aja launch 4J-nya. Output file kita isi dengan kelurahan kutabaru.exe. Ini disesuaikan saja dengan nama file jarnya. Lalu untuk jarnya kita pilih file jar yang tadi. Lalu untuk icon ini untuk gambar dari aplikasinya. Saya sudah siapkan juga. Selanjutnya kita ke JRE. Minimal JRE version kita isi dengan 1.6.0. Lalu klik build wrapper. Ini kita isi dengan save XML. Ini bebas aja ya filenya mau ditaruh di mana. Saya lebih pilih di sini. Lalu kita klik save.
sudah ada tulisan successfully, berarti artinya prosesnya sudah selesai. Nah, ini sudah ada ya. Selanjutnya kita akan send to ke desktop agar bisa dibuka di desktop. Iya, ini aplikasinya sudah tampil di desktop, tinggal kita buka aja dengan cara klik 2 kali. Kita isi username-nya dengan admin dan passwordnya 1-5. Setelah berhasil login, akan otomatis dialihkan ke halaman menu utama yang mana terdiri dari 5 menu, yaitu data penduduk, data kelahiran, data kematian, data kedatangan, dan data kepindahan. Untuk yang pertama saya akan ke data penduduk terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari menu data penduduk, di mana kita bisa menyimpan, mengedit, menghapus data penduduk, dan mencetak laporannya. Untuk menyimpan data penduduk, kita isi saja pada file-file yang sudah tersedia. Yang pertama ada NIK. Kita masukkan ini 603 1256 0116 0004. Oh iya, pada kolom NIK ini kita hanya bisa memasukkan angka. Jika kita memasukkan huruf, maka dia akan otomatis tampil notis pada kolom NIK hanya bisa memasukkan karakter angka. Selanjutnya ke nama. Misalnya saya masukkan Azahra Tri Alfia. Jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tangerang, tanggal lahirnya 16 Januari 2016. Agama Islam. Status belum menikah. Pekerjaan belum bekerja. Pendidikan akhir belum sekolah. Kewarganegaraan WNI. Status tinggal tetap. Alamatnya Jalan Minggu 2 Blok 17 nomor 5 Pondok Sejahtera. Kalau sudah terisi semua seperti ini, selanjutnya kita tinggal klik simpan. Jika kita ingin mengedit data, maka kita tinggal klik saja data yang akan diedit pada tabel ini.
misalnya kita akan mengedit atas nama Ardi Eka Pratama, kita tinggal klik saja. Misalnya status kawinnya kita rubah jadi belum menikah, dan status tinggalnya kita rubah jadi tetap. Pendidikan akhirnya kita rubah jadi SLTA. Jika sudah teredit begini, selanjutnya kita klik edit saja. Edit data berhasil dan dia akan otomatis teredit. Ini status kawinnya jadi belum menikah, pendidikan akhirnya jadi SLTA, dan status tinggalnya jadi tetap, sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Selanjutnya ada tombol batal. Tombol batal ini untuk membersihkan file-file yang telah kita klik tadi, seperti ini. Untuk tombol selesai ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Lalu untuk tombol laporan digunakan untuk mencetak laporan dengan data-data yang sudah tersimpan di dalam tabel ini. Kita klik saja. Nah, dia akan tampil seperti ini laporannya. Ini untuk halaman 1, untuk halaman 2 tidak. Lalu di sini ada tombol cari. Ini digunakan untuk mencari salah satu data yang ada di tabel ini dengan cara memasukkan NIK. Misalnya kita akan mencari data dengan NIK 3603 1212 1076 0006. Jika kita sudah memasukkan NIK di file ini, kita klik cari, maka otomatis akan muncul satu data berdasarkan NIK yang kita cari. Untuk tombol selesai ini digunakan ketika kita sudah selesai melakukan aplikasi dan ingin keluar, maka kita klik tombol selesai. Nah, maka dia otomatis akan keluar dari aplikasi. Oke, kita masuk lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke data kelahiran. Seperti ini tampilan dari form data kelahiran. Untuk nomor SK lahir, ini sudah otomatis terisi. Kita tinggal memasukkan NIK aja. Ini sama seperti tadi, jika kita memasukkan huruf akan keluar notis. Jadi dia tidak bisa dengan memasukkan huruf, hanya bisa dimasukkan angka aja. Misalnya kita memasukkan NIK 3603 212 1076 0006. Lanjut. Jika kita sudah memasukkan NIK, maka kita tidak perlu memasukkan nama pemohon. Kita tinggal klik tombol cari aja, maka dia otomatis akan muncul nama pemohon berdasarkan data yang telah kita simpan pada form data penduduk sesuai dengan NIK yang kita masukkan. Selanjutnya kita tinggal isi data anak saja. Untuk nama anak misalnya Putri, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tangerang, tanggal lahirnya 6 Juli
lahir, Selasa, nama ibu, Sukartiningsih, anak ketiga. Setelah semua file terisi seperti ini, selanjutnya kita klik tombol simpan. Proses simpan data berhasil, klik OK. Setelah kita klik tombol simpan, maka data yang kita isi tadi akan otomatis tersimpan pada tabel. Selanjutnya adalah tombol edit. Untuk mengedit data sama seperti yang ada di form penduduk tadi, kita tinggal klik data yang ingin kita edit, lalu dia akan otomatis tampil di file-file seperti ini. Data-datanya tinggal kita edit aja. Misalkan kita mau ngedit tempat lahirnya jadi Jakarta, tanggal lahirnya jadi tanggal 15. Kalau datanya udah benar seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita tinggal klik edit. Edit data berhasil. Ketika edit data sudah berhasil, dia otomatis akan berubah. Ini tempat lahirnya jadi Jakarta, tanggal lahirnya jadi tanggal 15. Selanjutnya adalah hapus. Ini digunakan untuk menghapus data. Kita klik aja data yang ingin dihapus, lalu klik hapus. Hapus data berhasil. Nah, datanya sudah tidak ada dari tabelnya. Selanjutnya tombol batal digunakan untuk membersihkan file-file jika kita telah mengklik data. Untuk membersihkannya kita tinggal klik tombol batal. Nah, tombol selesai seperti yang tadi digunakan untuk keluar dari aplikasi. Lalu tombol laporan digunakan untuk mencetak laporan terhadap data yang sudah kita simpan. Kita klik saja. Nah, dia akan muncul tampilan laporan seperti ini. Selanjutnya tombol cari digunakan untuk mencari data sesuai dengan nomor SK lahir. Kalau kita ingin mencari data, kita tinggal masukkan nomor SK lahir, misalnya SKL 001, tinggal kita klik cari, maka di tabel ini akan otomatis menampilkan satu data berdasarkan yang kita cari. Untuk tombol cetak SKL, ini digunakan untuk mencetak surat kelahiran sesuai dengan nomor SK lahir. Kita tinggal memasukkan nomor SKL di text file ini. Misalnya kita akan mencetak surat kelahiran dengan nomor SKL 001. Jika sudah terisi seperti ini, maka kita tinggal klik cetak SKL. Tampilannya seperti ini. Untuk tombol selesai seperti yang tadi digunakan ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasi, maka kita klik tombol selesai dan otomatis akan keluar dari aplikasi ini. Oke, sekarang kita masuk lagi. Selanjutnya ke menu data kematian. Ini nomor SK kematiannya juga otomatis terisi. Untuk menyimpan data kematian seperti tadi, kita isi seluruh file yang ada di sini. Pertama kita akan masukkan NIK terlebih dahulu, misalnya 3603
1212 1076 0006. Nah, untuk mengisi data nama penduduk, jenis kelamin, agama, alamat, kita tidak perlu menginputnya lagi, kita tinggal klik tombol cari, maka dia otomatis akan terisi sesuai dengan data penduduk yang telah kita simpan tadi berdasarkan nomor NIK. Untuk tanggal lahir, karena dia geodet cursor, maka kita otomatis menginputnya lagi. Tanggal lahirnya 12 Oktober 76. Tinggal kita isi tanggal kematian dan usia. Misalnya 17 Juli, usianya 50. Kalau sudah terisi semua seperti ini, kita tinggal klik tombol simpan. Maka dia otomatis tersimpan di tabel ini. Selanjutnya, untuk mengedit data sama seperti sebelumnya, kita tinggal klik data yang ingin kita edit. Misalnya saya akan mengedit data atas nama Sunarto. Kita edit usianya menjadi 40 tahun. Jika sudah memasukkan data dengan benar, kita tinggal klik edit. Edit data berhasil. Nah, di sini otomatis usianya berubah jadi 40 tahun. Selanjutnya, untuk tombol hapus digunakan untuk menghapus data. Kita tinggal klik data yang ingin kita hapus seperti ini. Selanjutnya tinggal klik tombol hapus. Selanjutnya adalah tombol batal, digunakan untuk mengosongkan file-file yang sebelumnya terisi seperti ini. Dengan kita mengklik tombol batal, maka otomatis file-file tersebut akan kosong kembali seperti ini. Selanjutnya ada tombol selesai, digunakan untuk keluar dari aplikasi. Lalu ada tombol laporan, ini digunakan untuk mencetak laporan seluruh data yang telah kita simpan di tabel. Ini tinggal kita klik aja. Seperti ini tampilan laporan dari data kematian. Selanjutnya ada tombol cari, digunakan untuk mencari salah satu data dari tabel dengan memasukkan nomor SK kematian. Misalnya saya akan mencari data dengan nomor SK kematian KM 001. Setelah kita memasukkan nomor SK kematian, kita tinggal klik tombol cari. Maka pada tabel ini otomatis akan menampilkan satu data berdasarkan yang kita cari. Selanjutnya, untuk cetak SKM ini digunakan untuk mencetak surat kematian dari salah satu data yang ada di tabel dengan cara memasukkan nomor SK kematian ke dalam file ini. Misalnya saya akan mencetak surat kematian dengan nomor SKM 001. Ini sudah dimasukkan ya. Selanjutnya kita tinggal cetak SKM. Ini adalah tampilan dari surat keterangan kematian. Data-data yang terisi di sini akan otomatis terisi berdasarkan nomor SK kematian yang kita input tadi pada text file. Selanjutnya, untuk tombol selesai ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Kita masuk kembali. Untuk menu selanjutnya adalah data kedatangan.
Seperti ini tampilan dari data kedatangan. Nomor SK kedatangannya sudah otomatis terisi, jadi kita tidak perlu ngisi lagi. Kita hanya perlu memasukkan NIK. Sama seperti sebelumnya, untuk NIK tidak bisa memasukkan huruf. Jika kita memasukkan huruf, akan keluar notis seperti ini. Kita akan masukkan NIK, misalnya tinggal 503 1212 1076 0006. Nah, kita tidak perlu mengisi data-data yang ada di bawahnya, karena dengan NIK kita cukup mengklik cari, maka data-datanya akan otomatis terisi berdasarkan data penduduk yang telah kita simpan sesuai dengan NIK yang kita masukkan. Tinggal kita isi tanggal datangnya, misalnya 1 Juli, dan alamat asal misalnya Bekasi. Jika data sudah terisi seperti ini, kita klik simpan. Proses simpan data berhasil dan otomatis akan tersimpan pada tabel. Selanjutnya adalah tombol edit. Jika kita ingin mengedit data, sama seperti sebelumnya, selanjutnya adalah tombol edit. Jika kita ingin mengedit data, sama seperti yang di form-form sebelumnya, kita hanya perlu mengklik data yang ingin kita edit. Misalnya kita ingin merubah alamat asalnya jadi Jakarta. Jika kita sudah merubah datanya, kita tinggal klik tombol edit. Edit data berhasil, maka datanya akan berubah menjadi Jakarta. Selanjutnya, untuk tombol batal digunakan untuk membersihkan file-file yang sebelumnya terisi seperti ini. Dengan klik tombol batal, maka filenya akan kosong kembali seperti ini. Tombol selesai untuk keluar dari aplikasi. Lalu untuk tombol laporan digunakan untuk mencetak laporan terhadap data yang kita simpan di tabel ini. Kita klik aja. Tampilan dari laporan data kedatangan seperti ini. Ini untuk halaman kedua. Selanjutnya ada tombol cari. Ini digunakan untuk mencari salah satu data yang terdapat pada tabel berdasarkan nomor SK kedatangan. Misalnya saya akan mencari data dengan nomor SK kedatangan SKD 001. Kita klik cari, maka pada tabel ini akan muncul satu data yang kita cari berdasarkan nomor SK kedatangan. Selanjutnya ada tombol cetak SKD. Ini digunakan untuk mencetak surat domisili. Kita tinggal memasukkan nomor SK kedatangan ke dalam file ini. Misalnya saya akan mencetak surat domisili dengan nomor SK kedatangan SKD 001. Kita tinggal masukkan ke file ini sudah dimasukkan ya. Selanjutnya tinggal klik cetak SKD. Ini merupakan tampilan dari surat keterangan domisili. Ini data-data yang ada di sini sudah terinput otomatis berdasarkan nomor SKD yang telah kita input di text file tadi. Selanjutnya untuk tombol selesai, ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Kita masuk kembali.
untuk menu yang terakhir yaitu data kepindahan. Ini adalah tampilan dari data kepindahan. Untuk nomor SK kepindahan ini sudah terinput otomatis, kita tinggal masukkan NIK aja, NIK dan lain-lain. Untuk NIK sama seperti tadi, jika kita memasukkan huruf akan keluar notis seperti ini, artinya tidak bisa memasukkan huruf dan hanya bisa dimasukkan oleh angka. Misalkan kita memasukkan NIK 3603 1202 0208 0005. Tiga ini 1202 0101 Nah, jika kita sudah memasukkan NIK seperti ini, kita tidak perlu mengisi data-data nama penduduk, pekerjaan, alamat asal, karena dengan kita klik tombol cari maka otomatis akan terisi. Jika ini tidak terisi seperti ini, berarti nomor NIK-nya tidak tersimpan dalam data penduduk. Oke, kita rubah nomor NIK-nya. Jadi 603 1202 0208 0005. Kita klik cari. Nah, jika datanya sudah tersimpan dalam data penduduk, maksud saya jika NIK ini sudah tersimpan dalam data penduduk, maka dia otomatis akan muncul data-datanya. Kita tinggal isi jumlah anggota keluarga, misalnya 2, sama tanggal pindah, misalkan 3 Juli, alamat tujuan misalkan Jakarta. Jika data sudah terisi semua seperti ini, kita klik tombol simpan. Selanjutnya adalah tombol edit. Jika kita ingin mengedit data, maka kita tinggal klik data yang ingin kita edit. Misalnya saya akan mengedit data dengan nomor SK kepindahan SKP 001. Kita klik aja, misalkan diedit jumlah anggota keluarga 3, alamat tujuannya Bogor. Jika data sudah diubah seperti ini, kita tinggal klik tombol edit. Edit data berhasil. Jumlah anggota keluarganya berubah jadi 3 dan tanggal dan alamat tujuannya berubah jadi Bogor. Selanjutnya adalah tombol hapus. Jika kita ingin menghapus data, maka kita tinggal klik data yang ingin kita hapus dan klik tombol hapus. Hapus data berhasil. Lalu ada tombol batal. Ini digunakan untuk membersihkan file-file yang telah terisi seperti ini. Dengan kita mengklik tombol batal, maka file-filenya akan bersih kembali, akan kosong kembali. Lalu tombol selesai ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Lalu laporan, untuk mencetak laporan berdasarkan data yang kita simpan pada tabel ini. Klik laporan. Tampilan laporannya seperti ini. Selanjutnya ada tombol cari, digunakan untuk mencari salah satu data dari tabel di bawah ini.
berdasarkan nomor SK kepindahan. Misalnya, saya akan mencari data dengan nomor SK kepindahan SKP002. Kita klik tombol cari, maka dia akan otomatis tampil hanya satu data berdasarkan data yang kita cari. Selanjutnya ada tombol cetak SKP, digunakan untuk mencetak surat pindah berdasarkan nomor SK kepindahan yang akan kita input di text file ini. Misalkan saya akan mencetak surat pindah dengan nomor SK kepindahan SKP002. Jika nomor SK kepindahan sudah terinput di text file ini, selanjutnya kita klik cetak SKP. Ini adalah tampilan dari surat keterangan pindah. Data-data yang ada di sini sudah terinput otomatis berdasarkan nomor SKP yang kita input di text file tadi. Mohon maaf, di sini sepertinya saya lupa untuk menjelaskan tombol home ini. Tombol home yang ada di setiap form, yang ada di setiap menu ini digunakan untuk kembali ke menu utama. Ini pertama untuk form data kepindahan, kita klik tombol home-nya seperti ini. Untuk yang di data penduduk, kita klik seperti ini ya, dia otomatis kembali ke menu utama atau dialihkan ke menu utama. Data kelahiran, data kematian, tombol home, data kedatangan, tombol home. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, demikian demo aplikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.